Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang like dan subscribe mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Istimewanya lagi, Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa, dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika, namun dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa rangkuman kisah menarik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. 4. Kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang diketahui. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik pertama ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satu pun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadits riwayat Muslim. 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3. Kisah pohon yang berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi, sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku, lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 4. Kisah unta yang berbicara atau mengadu nasibnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, untuk suatu tujuan, Rasulullah keluar rumah dengan menunggangi untanya. Abdullah bin Ja'far ikut membonceng di belakang. Ketika mereka sampai di pagar salah seorang kalangan Anshor, tiba-tiba terdengar lenguhan seekor unta. Unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merintih, air matanya jatuh berderai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Beliau mengusap belakang telinga unta itu. Unta itu pun tenang, diam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini? Pemiliknya pun bergegas datang. Ternyata, ia seorang pemuda Anshor. Itu adalah milikku, ya Rasulullah, katanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Tidakkah engkau takut kepada Allah karena unta yang Allah peruntukkan kepadamu ini? Ketahuilah, ia telah mengadukan nasibnya kepadaku, bahwa engkau membuatnya kelaparan dan kelelahan. Subhanallah. Unta itu ternyata mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tuannya tidak memberinya makan yang cukup sementara tenaganya diperas habis dengan pekerjaan yang sangat berat. Kisah ini bersumber dari hadits nomor 201 yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Jihad.